Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan harian Selasa 27 April 2021. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap menjadi domba yang setia kepada Yesus. Sekarang mari kita membuka hati dan pikiran untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 22 sampai dengan 33. Pada hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem, ketika itu musim dingin, Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Dan orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepadamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti Aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, bacaan yang baru saja kita dengar dan renungkan merupakan kelanjutan dari perikop sebelumnya, yaitu Injil Yohanes bab 10 ayat 1 sampai dengan 21 yang berjudul Gembala yang Baik. Bacaan hari ini masih membicarakan tema yang sama, yaitu Yesus sebagai gembala yang baik. Namun hari ini, Yesus sebagai gembala yang baik ditempatkan dalam konteks penolakan bangsa Yahudi atas kehadiran Yesus sebagai Mesias. Maka judul bacaan hari ini adalah Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Dalam bacaan yang baru saja kita dengar, Yesus menegaskan kembali jati dirinya kepada orang-orang Yahudi yang masih bimbang akan kehadiran Yesus sebagai Mesias. Yesus sudah sering memberikan kesaksian tentang dirinya sebagai Mesias melalui mukjizat-mukjizat. Tetapi perbuatan-perbuatan yang menunjukkan keilahian Yesus ternyata tidak cukup membuat orang Yahudi percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Hal ini disebabkan oleh pemahaman mereka tentang Mesias. Mereka memahami Mesias sebagai seorang nabi utama yang diutus Allah untuk membebaskan orang-orang Yahudi dari penindasan bangsa lain. Maka konsep Mesias orang Yahudi agak bernada militeristik. Itulah sebabnya dalam bacaan tadi, orang Yahudi meminta penegasan dan kepastian dari Yesus. Apakah ia benar-benar Mesias yang mereka harapkan?
Yesus tidak memenuhi keinginan orang Yahudi. Yesus justru menjawab orang Yahudi dengan menegaskan kembali jati dirinya sebagai gembala yang baik bagi domba-dombanya, yaitu mereka yang mendengarkan, mengikuti, dan percaya kepada Dia dengan setia. Seperti dalam perikop sebelumnya, Yesus menegaskan bahwa Ia mengenal domba-dombanya dengan sangat baik, bahkan menyerahkan nyawa bagi mereka agar mereka memperoleh hidup yang kekal. Sebaliknya, domba-dombanya mengenal Yesus dengan sangat baik, mendengar suaranya, dan mengikuti Dia dengan setia. Hubungan antar Yesus dan umatnya sebagai domba-domba dilukiskan Yesus sama seperti hubungan Yesus dengan Bapanya. Suatu hubungan personal yang sangat dekat dan intens. Dan sebagai konsekuensinya, orang-orang yang percaya kepada Yesus memperoleh kehidupan kekal. Juga mereka tidak mudah disesatkan atau ditundukkan oleh kekuatan duniawi, yaitu kekuatan jahat. Para sahabat Yesus yang terkasih, dalam bacaan tadi, Yesus juga mengingatkan atau menegur orang Yahudi. Yesus dengan tegas mengatakan bahwa mereka tidak termasuk domba-dombanya. Dasarnya adalah karena mereka tidak percaya kepada Yesus. Hati orang Yahudi tetap keras. Akal budi mereka tetap tidak mampu memahami pribadi Yesus sebagai Mesias. Konsep Mesias yang keliru masih lekat kuat pada hati dan pikiran mereka. Akibatnya, orang Yahudi terus menolak kehadiran Yesus. Hal ini nampak jelas dari kelanjutan bacaan hari ini. Yesus telah melakukan banyak hal untuk kita. Kita pun telah menerima banyak rahmat dan berkat dari Yesus. Misalnya saja, rahmat kesehatan, perlindungan, kemudahan dalam usaha, rezeki materi, dan lain sebagainya. Dan rahmat yang paling utama yang kita terima dari Yesus adalah hidup kita. Kita menerima anugerah hidup itu sejak dalam kandungan ibu hingga detik ini. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, melalui bacaan hari ini juga, tentu kita disadarkan kembali oleh Yesus bahwa Ia adalah gembala yang maha baik bagi kita dan kita adalah domba-dombanya. Maka tugas kita adalah senantiasa membangun relasi personal yang intens dengan Dia, selalu mendengarkan, mengimani Dia dengan setia, dan memberikan kesaksian tentang Dia. Jika kita memenuhi tuntutan-tuntutan ini, maka kita akan memperoleh hidup kekal, seperti yang ditegaskan Yesus dalam bacaan tadi. Sebaliknya, apabila kita tidak percaya kepada Yesus atau mengabaikan Yesus dalam hidup kita, seperti orang Yahudi dalam bacaan tadi, maka bukan tidak mungkin pada saatnya nanti Yesus mengatakan hal yang sama kepada kita seperti yang dikatakannya kepada orang Yahudi. Kamu bukanlah domba-dombaku karena kamu tidak percaya kepadaku. Maka konsekuensinya jelas, kita kehilangan hidup kekal. Amin.